Halo guys, di video ini saya ingin berbagi pengalaman mengobati asam lambung secara alami selama 8 bulan yang dulu pernah saya alami ya. Namun sebelum lanjut, pastikan kalian sudah subscribe video ini agar mendapatkan update video terbaru dari saya. Oh iya, kalian juga bisa baca artikel terkait video ini, linknya ada di deskripsi ya. Jadi, dulu saya pernah kena sakit asam lambung, dada terasa panas bagian kanan atau kiri seperti sakit jantung. Padahal bukan, ulu hati juga terasa nyelekit, kadang perut juga terasa panas, badan juga lemes tapi nggak sampai sesak, apalagi karena dulu dibarengi sakit gigi. Dokter bilang sakit gigi ada hubungannya dengan asam lambung dan juga sebaliknya. Itu yang bilang dokter gigi ya, waktu saya periksa ke dokter gigi. Saat asam lambung, cairan asam yang naik ke mulut dapat merusak gigi, sementara sakit gigi, badan jadi sakit semua. Untuk mengunyah pun sulit hingga akhirnya tidak sampai lembut dan lambung bekerja lebih keras mencerna makanan. Dan tanpa berlama-lama, ini dia obat asam lambung alami yang pernah saya coba dulu hingga sembuh. Pertama yaitu jamu kunyit. Dulu saya minum jamu kunyit 2 kali sehari, pagi dan sore. Sampai tangan setiap hari selalu kuning, terkena kunyit atau kunir ya. Kunyit ini saya kupas, lalu parut dan tambahkan segelas air. Takarannya pakai gelas belimbing saja. Kalau ada bagian empu atau bonggolnya boleh juga karena dari patinya lebih kental. Maksudnya kalau bagian bonggolnya itu sari patinya lebih kental ya. Tapi baiknya sih jangan minum yang bagian bonggolnya terlalu sering ya. Khawatirnya kelebihan dosis soalnya dia kan kental banget. Misal hari ini minum jamu kunyit bagian empunya ya, besoknya bagian yang batangnya gitu, yang nggak terlalu kental dan seterusnya gitu. Dulu saya minum 2 kali sehari, dan kalau lagi minum obat, minum jamunya setelah makan. Begitu sih saat saya tanya ke dokternya apakah boleh enggak atau minum jamu kalau lagi minum obat. Itu saya tanya ke dokter spesialis dalam. Tapi sekarang baru kepikiran apakah minum jamu 2 kali sehari itu baik ya. Saran saya sih sebaiknya 1 kali sehari saja, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik pastinya. Itu menurut saya ya. Oh iya, kalau nggak cocok dengan kunyit sebaiknya jangan dikonsumsi ya, karena biasanya ada orang yang nggak cocok minum jamu kunyit ini lalu diare. Dan katanya kunyit yang tumbuh di lereng gunung kandungannya itu lebih bagus ketimbang kunyit yang tumbuh di dataran biasa gitu. Itu pertama pakai kunyit ya. Yang kedua pakai tepung irut atau pati irut. Orang juga menyebutnya tepung irut atau pati irut atau pati garut atau pati angkrik. Saat sakit asam lambung dulu saya selalu makan tepung irut ya atau pati irut ini. Tepung irut ini berasal dari sari pati buah angkrik, umbi-umbian gitu, daunnya mirip kunyit tapi dia agak oval. Dulu sewaktu kecil saya sering makan umbi ini. Pati ini bisa kalian beli di pasar tradisional atau online juga banyak. Link pembelian juga ada di deskripsi ya. Cara masaknya begini. Masukkan 2 sendok tepung irut ke gelas, tambah sedikit air dan aduk sampai rata. Kemudian didihkan 1 gelas air, segelas belimbing gitu dalam panci. Setelah itu masukkan adonan tadi ke air yang sudah mendidih dan harus terus diaduk sampai warna berubah dan merata ya. Kalau tidak diaduk maka tepung tidak tercampur dan tetap putih. Setelah itu dinginkan dan siap dimakan. Bisa ditambahkan gula aren, karena gula aren pun bisa untuk obat asam lambung. Cuma dulu saya pakai gula merah karena gula aren harganya itu lebih mahal daripada gula merah. Kemudian yang ketiga yaitu madu hitam pahit atau madu merah. Saya kenal madu hitam pahit ini karena sebelumnya ada yang bilang bahwa madu pahit ini bisa untuk penderita asam lambung. Lalu saya pun membelinya. Pertama habis 4 botol. Dulu saya beli sama saudara, 1 botol 50.000. Dan emang ada perubahan sih setelah minum madu pahit ini, badan jadi enakan nih. Jadi enggak lemes. Setelah itu saya pun berlangganan madu hitam pahit ini, baik online atau offline.
habis berapa botol entahlah, cuma banyak banget. Yang online saya belinya di Shopee dan Tokopedia, link belinya ada di deskripsi ya. Kemudian madu hitam ini saya minum 2 atau 3 sendok makan sehabis tidur, setelah tidur ya, pagi hari. Biasanya kalau pagi minum 3 sendok makan 1 perut kosong, dan siang dan sorenya 2 sendok makan 1 perut kosong 30 menit sebelum makan. Kadang saya tambahkan ke jamu kunyit juga biar nggak pahit banget. Madu ini memang pahit tapi ada manis-manisnya sedikit, dan setelah sekian lama konsumsi madu pahit, emang efeknya di tubuh berubah sih, asam lambung jadi lebih membaik. Saya juga sering konsumsi madu merah juga yang beli di apotek gitu, di warung gitu, madu TC gitu. Madu merah ini jelas banget bikin tambah tenaga ya. Kalau habis diminum itu rasanya jadi bertenaga banget, jadi nggak lemes. Kemudian yang keempat yaitu air pengkoang atau sari pengkoang. Ibu saya dulu bilang kalau pengkoang juga bisa untuk asam lambung karena adem di perut. Pengkoang ini saya parut dan airnya diminum. Saya minum sari pengkoang ini lumayan lama, sampai berbulan-bulan, dan emang bikin perut adem sih. Tapi kalau kalian ada blender, bisa juga di blender biar nggak repot. Kalau lagi males biasanya cuma dikupas dan langsung dimakan saja. Kemudian yang kelima yaitu wedang jahe ya. Jadi wedang jahe, dulu saya juga beberapa kali minum wedang jahe karena jahe ini berfungsi menetralkan gas asam lambung. Saat ini pun saya masih sering minum. Jahe ini bisa dibakar lalu dikeprek dan tambahkan gula merah atau gula aren, malah lebih bagus. Selain dibakar bisa juga diiris tipis-tipis lalu direbus biar lebih mudah kalau misalnya mau membakar. Kalau dibakar-bakar itu kan repot. Kemudian yang keenam itu parutan labu siem ya. Jadi labu siem atau saya menyebutnya welok, dulu pernah saya konsumsi juga. Kata tetangga sih bisa menurunkan asam lambung. Lalu saya coba. Jadi 2 buah labu siem ini diparut dan jadi 1 gelas kecil, kemudian airnya diminum. Rasanya manis dan badan jadi lebih enakan. Tapi saya minum ini cuma semingguan saja karena nggak cocok dan kepala pusing. Buat yang nggak cocok sebaiknya hindari saja ya, jangan diminum. Kemudian yang ke-7 yaitu sup daun kelor. Dulu saya sering banget makan sup daun kelor dan memang banyak banget sih khasiatnya. Hampir tiap hari makan pakai sup daun kelor. Kata teman saya yang pernah kena asam lambung juga, dia sering banget konsumsi dan halaman rumahnya penuh dengan daun kelor katanya sih. Dan sekarang dia sudah sembuh, dia sembuhnya 6 bulan. Kemudian yang ke-8 gula pasir campur air hangat ya. Dulu waktu ke dokter gigi, dokternya bilang kalau asam lambung naik minum air gula pasir saja gitu, karena dokternya pun punya asam lambung juga seperti saya. Jadi pak dokternya itu mempraktekannya kalau lagi sakit asam lambung, dia minum air gula pakai air hangat gitu. Cara buatnya ya mudah saja, sedikit gula ditaruh ke dalam gelas, kemudian tambahkan air hangat. Airnya itu sekitar sepucuk gelas belimbing gitu ya, dan aduk sampai rata, kemudian diminum. Nah, itu dia 8 bahan alami yang saya pakai untuk sembuh dari asam lambung. Waktu itu aku ngerasa sehat banget sih, sampai dada nggak berat dan nggak sakit, sampai akhirnya bisa hidup sehat seperti sebelumnya. Dan beberapa waktu lalu, kemarin-kemarin gitu, saya pernah baca testimoni di IG kalau susu kedelai bisa sembuhkan asam lambung, dan yang bilang itu cewek ya di IG, di komentar IG gitu. Tapi saya belum coba sih. Dia bilang kalau susu kedelai yang dia konsumsi itu dibikin sendiri, karena kalau beli kurang jelas kadar kesehatannya, misalnya manisnya pakai pemanis buatan atau enggak gitu. Kalau bikin sendiri kan lebih jelas kesehatannya gitu, mau ditambahin gula atau enggak gitu. Nah,
Itu dia pengalaman saya sembuh dari sakit asam lambung selama 8 bulan secara alami. Jika kalian ingin bertanya, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang terbantu dari sakit asam lambung dan semakin banyak orang yang menjaga kesehatan. Terima kasih.